dan mendukung tentang channel Solusi Hutang ya, dari awal sampai detik ini. Dan saya sampaikan juga, yang belum bergabung dalam grup WhatsApp boleh bergabung, dan yang ingin konsultasi atau berbagi ya seputaran masalah dia mungkin atau informasi-informasi mengenai pinjaman online, ingin berbagi, curhat segala macam lah tentang pinjaman online, boleh Anda ambil nomor yang ada di layar juga boleh, bergabung di grup WhatsApp juga boleh ya, atau Anda ingin konsultasi langsung sama saya juga boleh ya. Kalau untuk konsultasi gratisan di layar ini ada ya, jangan tanya lagi ya, jangan bilang berbayar dari mana. Anda aja yang nontonnya itu 144 ya, pecah lah layar videonya, coba ditampilin 720 yang HD aja gitu loh, Anda melihat nomor di layar, Anda boleh konsultasi dan gratis ya, ingat ya, gratis gitu loh. Anda tinggal ambil itu nomornya ada di layar ya. Hari ini yang mau kita bahas adalah tentang izin aku laku ya, aku laku tidak berizin. Apakah benar? Ini menjadi ketimpang siuran di tengah masyarakat saat ini ya. Mungkin Anda ya yang terjebak di pinjol ya, ada 102 ya pinjol yang telah terdaftar dan terverifikasi. Sementara Anda juga terjebak di aku laku dan kredivo. Setelah dicek di daftar OJK ya, ternyata aku laku dan kredivo tidak ada ya. Banyak yang berasumsi, "Bang, ini ilegal bukan ya?" Ya, oke. Kita bahas ini ya. Simain baik-baik, Anda yang terjebak di aku laku, kredivo, boleh simain ini supaya Anda lebih paham dan lebih benar-benar memahami ya. Jangan ngasal memponis, jangan asal ini. Kalau memang Anda saat ini diteror oleh debt collectornya atau ditagih terus-terusan yang cukup besar ini gitu loh ya. Kalau untuk di aku laku sendiri, aku laku itu memang tidak akan Anda temukan ya, atau tidak pernah Anda temukan di dalam daftar pinjol legal yang disampaikan oleh OJK. Mungkin saat ini 102 atau 103 ya. Saya juga nggak tahu lagi update-nya sekarang. Kalau yang kemarin-kemarin itu ada di 102 ya. Anda tidak menemukan aku laku dan kredivo. Dan mungkin ada lagi beberapa fintech lainnya juga tidak Anda temukan di dalam itu ya. Kenapa? Karena mereka itu, selain mereka ikut bergabung di dalam P2P Lending, mereka itu juga ikut dalam fintechnya dah dengan multigunanya, sehingga mereka itu izinnya itu lebih ke multi finance. Apalagi saat ini aku laku itu, kalau nggak salah aku laku finance Indonesia ya, kalau nggak salah saya itu di jalan. Kalau Anda mencarinya itu bukannya aku laku tapi asetku juga salah satu produk dari aku laku sendiri. Dan asetku itu dia itu dinaungi oleh PT apa ya, PT Pintar Inovasi Digital gitu loh ya. Ini saya sedang lihat ini daftarnya, dan mereka ini ada 3 PT gitu loh ya. Habis itu PT Aku Laku Silver Indonesia ya. Habis itu PT Aku Laku Finance Indonesia ya. Jadi memang mereka itu yang ada di dalam 102 pinjol legal itu yang mungkin ya saat ini asetku mungkin yang ada di dalam itu. Tapi kalau Anda mencari aku lakunya sendiri, itu memang tidak Anda temukan gitu loh ya. Dan begitu juga dengan kredivo. Kredivo juga seperti itu. Dia juga yang adanya itu sudah merubah izinnya ke dalam multi finance gitu loh ya. Jadi dia memang plafon digital juga ya, lebih ke fintechnya, dan izinnya itu lebih ke multi finance. Jadi bukan kelas abal-abal yang dua ini adalah salah satu fintech raksasa juga yang ada di Indonesia. Selain Home Credit, ada juga Credit Push, ada juga pokoknya banyak persi lainnya gitu loh ya. Jadi seperti pertanyaan dari siapa ini ya, Eri Arianto gitu loh. "Malam Bang, saya kan punya cicilan pinjol aku laku yang sudah jatuh tempo lewat dari 90 hari. Apakah saya harus saya bayarkan apa gimana Bang? Sedangkan saya lihat data pinjol di OJK, aku laku tak berizin, apakah benar itu salah?" Ya, aku laku tuh mempunyai izin kok. Aku laku itu resmi ada di Indonesia dan berizin dan terdaftar. Justru mereka itu izinnya lebih besar gitu loh, karena memang cakupan mereka itu bukan
kelas abal-abal dengan pinjol-pinjol yang lainnya, tidak gitu loh. Mereka ini memang serius ini dalam hal ini gitu loh. Terlebih ke fintech, ke multiguna, dan mereka itu terdiri dari 3 PT di dalam itu gitu loh. Ya, dan masing-masing PT-nya ada tugasnya masing-masing. Begitu juga dengan Kredivo, ya. Habis itu yang ditanyakan saat ini adalah dia sudah lewat dari 90 hari. Kalau kita mematok ke peraturan OJK, memang setelah 90 hari pinjol tidak boleh menagih lagi. Ya, dan data wajib diserahkan ke otoritas jasa keuangan. Yang jadi pertanyaan saya, Anda waktu minjam di Aku Laku, sistem jangka pendek atau sistem jangka panjang? Kalau jangka pendek, Anda minjam 1 juta, tenornya cuma 20 hari. Anda harus selesaikan. Kalau jangka panjang, Anda pinjam 5 juta, tenornya 6 bulan. Jadi pembayarannya secara cicil. Kalau yang Anda ambil itu jangka panjang, pembayaran secara cicil, habis itu Anda berpatok ke wajib menagih 90 hari, itu sulit banget untuk dicerna dengan pemikiran normal. Ya, karena tenor Anda aja 6 bulan. Kayak mana mungkin pula 90 hari mereka tidak boleh menagih lagi. Ya, mungkin itu kalau dari saya. Dan habis itu, apakah saya harus bayarkan atau bagaimana, Bang? Soal bayar atau tidak, ya sebenarnya itu bukan saya yang menjawab, tapi diri Anda yang menjawab. Kenapa seperti itu? Karena Anda yang lebih tahu dengan kondisi Anda saat ini. Kondisi Anda saat ini bagaimana? Apakah Anda masih mampu? Apakah Anda masih sanggup? Kalau Anda rasanya masih mampu, ya lakukanlah. Ya, masih sanggup, selesaikanlah. Kalau nggak sanggup, Bang, negosiasilah. Berapa kesanggupan Anda? Berapa kemampuan Anda? Semuanya sudah ada kok, difasilitasi juga. Anda negosiasi. Ya, saya coba nih, Bang, negosiasi, Bang, 1 kali, 2 kali nggak berhasil. Coba berulang-ulang kali sampai berhasil. Ya, karena mereka kan juga menciptakan program-program untuk mengatasi resiko-resiko dari kerugian di sebuah perusahaan mereka. Ya, pasti dong mereka merencanakan program ini untuk orang-orang melakukan pelunasan khusus, tapi ini bisa dilakukan harus berulang-ulang kali, tidak bisa 1 kali. Ya, itu untuk Arianto, ya, dia bertanya di sini dan dia juga memberikan saya data-data fintechnya nih, ya. Memang kalau data di fintech Anda tidak akan menemukan adanya Aku Laku dan Kredivo. Tapi bukan berarti mereka ilegal, karena izin mereka ini bukan mengarahnya ke fintech lagi. Ya, jadi mereka itu tidak dinaungi sebenarnya oleh AFPI, jadi lebih dinaungi oleh otoritas jasa keuangan. Ya, kalau untuk yang 102 atau 103 itu kan wewenangnya Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Tapi kalau untuk Aku Laku, Kredivo, mungkin yang lainnya, itu mereka lebih Bank Indonesia ataupun langsung dari OJK-nya sendiri gitu loh. Ya, itu aja perbedaannya. Bukan berarti kita memvonis, wah mereka ini ilegal, nggak seperti itu. Habis itu lagi ada juga pertanyaan ini. Malam, Bang, saya sempat lihat channel YouTube Abang tentang gagal bayar pinjol. Saya mau tanya, Bang, saya ada hutang ke beberapa pinjol waktu dulu. Saya nganggur dan buat uang saku merantau, Bang. Lah sekarang saya bingung bayarnya, Bang. Soalnya saya hutang ke beberapa pinjol dengan cicilan yang berbeda-beda, Bang. Jadinya cicilannya banyak, Bang. Kalau setiap bulan itu dihitung dengan cicilan yang berbeda-beda, jadinya banyak, Bang. Saya mau tanya, saran Abang buat satu pinjol yang limit pinjaman yang tinggi dan tenor pembayarannya yang cukup lama, itu pinjaman apa ya, Bang? APK pinjaman apa ya, Bang? Makasih, Bang. Mohon dibantu, Bang, kalau ada solusinya. Oke. Anda mau, ya, yang besar, pinjaman lama ke bank. Ya. Bank juga berbunga dan Anda harus ditetapkan untuk melakukan pembayaran tiap bulan. Ya, tapi yang jadi permasalahan adalah Anda meminjam di bank untuk membayar hutang yang terjadi, akhirnya juga halnya akan sama. Mendingan Anda bertahan di posisi ini daripada Anda menggali lubang berikutnya, walaupun di bank, di leasing, dimanapun, ya, tetap aja konsepnya akan sama karena ketidakmampuan juga terjadi di situ. Ya, mendingan ditahan di sini, pelan-pelan kumpulkan uangnya. Kan Anda sudah merantau tuh, duitnya Anda pergunakan untuk merantau. Berarti Anda merantau untuk bekerja. Dan bekerja pasti sedikit demi sedikit, kalau memang Anda sadar, bisa disisihkan. Sisihkan itu tidak harus banyak kok. Sedikit saja yang tidak mengganggu ke dalam kebutuhan sehari-hari kita. Sisihkan. Nanti terkumpul. Anda ada inisiatif, ada itikat yang baik ya, Anda negosiasikan. Bayarkan. Selesai, jangan minjam lagi ke tempat lain. Tapi kalau pertanyaan Anda,
pinjaman besar, limit panjang di bank cuman adanya. Ya. Itu saja kalau dari saya. Habis itu siapa lagi nih? Ancaman pinjol datang ke rumah. Selamat siang Kak, saya barusan dapat ancaman kalau ada 5 debt collector yang mau datang ke rumah. Ini gimana ya Kak, benar apa cuma gertakan aja? Sebaiknya tim penagih atau nomor lain hanya masih berupa peringatan tegas melalui WA. Saya tanya nama dan dari pinjol mananya, malah nggak dijawab. Ya sudah, berarti hanya orang mengucapkan tapi tidak mampu untuk memfaktakan. Dan sekarang kita ketakutan. Jangan, gitu loh. Ya, mau didatangi dengan 5 debt collector, 100 debt collector, kalau mereka tidak mengakui dari aplikasi mana, ya jelas mereka menutupi identitas mereka, berarti tidak ada keberanian mereka dalam hal itu. Bagaimana mereka mau mengunjungi kita, sementara kita tanya aja dari perusahaan mana, dari pinjol mana, nggak mau nyebut. Ya, terus apa yang mau kita takutin? Jadi abaikan aja semuanya. Ya, sampaikan aja kalau Anda mau datang, datanglah, saya tunggu segera. Oke, jadi mungkin dari saya cuma itu aja untuk 3 email yang teratas saat ini. Insya Allah selanjutnya akan juga saya bahas dari pertanyaan-pertanyaan Anda berikutnya. Dan kalau terlalu lama untuk responnya, Anda boleh hubungi admin saya yang nomornya ada di layar ini, atau bergabung di dalam grup WhatsApp biar banyak yang mengarahkan dan membantu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Bang, bahas ini bang, bahas ini bang, tentang katanya. Ya, sesuai juga dengan beberapa berita di media online juga, bahwasannya OJK menghentikan dari praktek aku laku khusus di pay letter. Ya, seperti apa sebenarnya ini, dan teman-teman juga jangan sampai salah fokus juga, karena Anda itu dari dulu itu juga seperti itu. Dulu pemblokiran pinjol ilegal, semuanya pada sibuk tentang pemblokiran pinjol ilegal. Padahal pemblokiran pinjol ilegal pun nggak ada efeknya bagi kita. Ya, kecuali begitu diblokir, Anda yang terjebak berhenti membayar, itu nggak ada masalah kan itu dulu tuh disibuk-sibukin bahas ini pinjol ilegal, akhirnya juga nggak ada hasil apa-apa. Begitu juga dengan aku laku hari ini dengan pay letter. Ada apa sebenarnya? Apa yang menjadi penyebab dan kenapa? Apa yang harus kita lakukan kalau kita masih ada cicilan pay letter aku lakunya? Ya, boleh simain video ini sampai habis buat teman-teman semuanya. Tapi jangan lupa juga untuk disupport dan dukung juga channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Ya, dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp nggak usah ragu juga, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel Solusi Hutang. Terus Anda subscribe juga. Habis itu di sampingnya ada gabung. Klik gabung, pilih Anda mau masuk di mana, mau masuk grup WhatsApp, mau komunikasi dengan rekan saya, atau dengan saya langsung juga boleh gitu loh. Nggak usah ragu-ragu ya, silakan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Oke, ini antara kabar bahagia atau kabar gimana ya, tapi Anda jangan bahagia dulu, karena gini konsepnya. OJK itu sedangkan ada aja salah satu anggota mereka juga sudah bermasalah, ya suratnya ya sanksinya cuma peringatan doang. Tapi ini kita bacakan dulu beritanya, apa sih sebenarnya yang terjadi dan seperti apa, dan bagaimana kalau kita yang sudah terlanjur minjam di pay letter, bagaimana kita selanjutnya ini. Oke, Anda simak ini. Ini saya ambil beritanya dari saya, sebenarnya ini sudah berlalu 1 hari ya, hari kemarin sebenarnya. Oke, pay letter aku laku dibatasi OJK gara-gara lalai awasi kredit. Ya, ini dari CNN Indonesia. Jakarta, CNN Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan OJK membatasi penyaluran pembiayaan dengan skema Buy No Pay Letter ya, PT Aku Laku Finance Indonesia. Pembatasan penyaluran pembiayaan itu tertuang dalam SR strip 1 /PL.1/2023 tanggal 5 Oktober 2023. Wow, 5 Oktober ini ya. Deputi Komisioner Pengawasan Lembaga Pembiayaan PMV, LKM dan LJK lainnya Bambang W. Budiawan mengungkap pihaknya menerapkan pembatasan lantaran perusahaan tidak melaksanakan tindakan pengawasan yang diminta oleh Wasit Industri Jasa Keuangan itu. Ya, paham ya dari teman-teman semuanya, memang dari Deputi Komisioner Pengawasan Lembaga Pembiayaan
PMV, LKM, dan LJK lainnya, Bambang W. Budiawan, yang mengungkap pihaknya menerapkan pembatasan karena memang mungkin kelalaian juga ya dari pengawasan mereka. Oke, kita lanjutkan dulu biar kita sama-sama juga memberikan keterangannya nanti. Dengan dikenakan pembatasan kegiatan usaha tertentu kepada perusahaan pembiayaan tersebut di atas aku laku, maka perusahaan pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan baik kepada debitur existing maupun debitur yang baru dengan skema BNPL atau pembiayaan serupa, termasuk dengan penyaluran pembiayaan dilakukan melalui skema channeling maupun joint financing, ya, ujar Bambang dalam keterangan resmi Senin 23 Oktober. Oke. Selanjutnya aku laku diminta agar melaksanakan tindakan perbaikan. Oke. Perbaikan itu tertuang dalam rencana yang telah ditanggapi oleh OJK dalam surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-7/PL.11/2023 tanggal 5 Oktober 2023. Hal tanggapan atas rencana tindakan terhadap status pengawasan khusus, ya. Sementara itu, Presiden Direktur PT Aku Laku Finance Indonesia, Efrinal Sinaga, mengakui pihaknya masih melakukan langkah penyempurnaan pada produk paylaternya. Dalam melaksanakannya, kami berkomitmen untuk dapat memenuhi segala ketentuan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kami mengutamakan bisnis kami dijalankan dalam kerangkaan hukum kepatuhan, ujar Efrinal. Ya, jadi seperti itulah kira-kira tentang pembatasan usaha, terutama dari segi paylater, yang mana dituangkan oleh OJK atau diperingatkan oleh OJK secara resmi kepada pihak aku lakunya. Oke. Dan di sini mereka mendapatkan pengawasan khusus, dan ini sebenarnya bagus gitu loh. Adanya permintaan dari OJK-nya sendiri untuk membenahi dari segi program atau sistem yang sudah dijalankan pihak aku laku, baik itu P2P-nya maupun dari paylaternya. Ya, karena mungkin berdasarkan juga laporan selama ini atau keluh kesah selama ini yang terjadi dari laporan masyarakat. Ya, tapi nah, ini ada tapinya lagi. Kalau ini hanya sebatas ke aku laku saja, bagaimana dengan pinjol-pinjol lainnya yang setara dengan aku laku? Seperti Kredivo mungkin, ya, atau dengan Shopee mungkin. Ya, harusnya hal ini juga dipertimbangkan oleh OJK. Dan kalau bisa, semua paylater itu diperbaiki lagi sistemnya. Diminta untuk direvisi ulang bagaimana skema mereka sebenarnya. Karena terlalu banyak keluh kesah dari masyarakat selama ini. Itu baru kita hanya berbicara soal skema paylater saja. Belum lagi dari P2P-nya. Belum lagi dari asetkunya. Bagaimana sesi penagihannya. Bagaimana selama ini petugas lapangannya. Bagaimana selama ini pihak ketiganya. Dan banyak lagi hal-hal yang harus diperbaiki oleh beberapa pinjol-pinjol ini. Ya, apalagi sekelas aku laku bukan kelas abal-abal lagi, tapi sudah cukup menyeluruh, ada di seluruh Indonesia. Ya, memang sudah saatnya mereka berbenah diri, memperbaiki skema-skema yang selama ini sebelum berakibat fatal. Mungkin aku laku bisa mencontoh dari beberapa kasus yang selalu viral, yang selalu terjadi. Bahkan aku laku juga mungkin gak heran lagi ya, itu saya juga pernah memviralkan salah satu oknum, ya, atau salah satu debt collector, ya, dari aku lakunya sendiri, ya, yang mana di lapangan, ya, mungkin teman-teman bisa lihat aja video yang terpopuler di Solusi Hutang MB. Itu adalah debt collector dari aku lakunya, dan sempat juga kita dampingi dari si debiturnya untuk datang langsung ke kantor aku lakunya. Itu dari rekan kita juga, ya. Dan di situ kita mendapati kesepakatan bahwasanya mereka akan merubah sisi penagihan mereka untuk kedepannya. Tapi hasil masih tetap ada juga ya, walaupun tidak semuanya, tapi tetap ada juga sesi penagihan selalu bermasalah ketika sudah dihubungkan dengan P2P lending ataupun paylater, ya. Dan harusnya lagi juga dari OJK coba lagi ke Kredivonya juga diperbaiki. Ya, karena ada beberapa kasus yang selalu terjadi dari dua pinjol ini atau dua paylater, dua pelaku usaha jasa keuangan ini. Apa itu dua kasus yang selalu terjadi? Data terlalu gampang untuk dijebol.
akun terlalu gampang untuk dimanfaatkan. Ya, misalnya si debitur mempunyai akun dengan limit yang diberikan oleh Kredivo. Bisa saja orang menjebol. Dia tidak menggunakan, tiba-tiba tagihan masuk. Ini kan perlu diperbaiki juga. Ya, karena itu menyangkut urusan pay letter yang disampaikan tadi. Ya kan? Habis itu dari akun-akun juga seperti itu. Kasus-kasus penipuan yang seperti itu sering terjadi. Tiba-tiba datang penelpon gelap yang mana menyuruh kita begana begini dan dia mengaku dari pihak akun, mengaku dari pihak Kredivo. Ketika orang melakukan komplain, Kredivo bilang, ya kami tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Ya oke, karena itu sebuah kecerobohan dari si debiturnya sendiri. Tapi alangkah baiknya diperbaiki lagi segi keamanannya, supaya benar-benar ini berkualitas. Karena Akulaku dan Kredivo akan menjadi contoh bagi pinjol-pinjol legal lainnya. Dan bagaimana juga dengan orang yang sudah terlanjur terjebak di, atau yang sudah terlanjur minjam di pay letter saat ini dari Akulaku saat ini, sementara dia mendapatkan peringatan khusus dari OJK. Oke. Di situ memang tidak disinggung soal debitur yang sudah terlanjur meminjam. Yang disinggung itu untuk kedepannya mereka akan dibatasi. Dan baik itu memberikan pinjaman untuk yang baru maupun yang lama itu sudah tidak diperbolehkan dulu. Ya sementara waktu. Dan mereka diminta untuk memperbaiki skemanya. Ini hanya sementara waktu. Ya sementara waktu saja. Jadi teman-teman juga jangan salah tanggap dengan adanya, wah pay letter Akulaku diberhentikan. Kan itu macam-macam judul kan yang keluar dari berita-berita online, bermacam-macam persis ya, namanya juga mereka mengejar algoritma, pengen diklik, pengen dibaca, kan juga sama, apa bedanya dengan kita-kita yang ada di YouTube juga seperti itu. Tapi itu hanya sebatas peringatan doang gitu loh. Dan OJK meminta Akulaku diperbaiki itu sistemnya. Tapi kalau diblokir misalnya atau dihapus itu oke-oke aja gitu. Itu hanya sebatas diminta untuk revisi doang gitu loh kan. Ya karena dibilang ya lalai dalam pengawasan kredit dan segala macam. Mungkin dibalik kata lalai ini ya banyak hal yang terjadi. Mungkin cara penagihan, penerapan bunga, keamanan data, dan berbagai macam bersih. Karena dibungkus dari lalai dalam pengawasannya. Cuman itu aja. Ya, apakah kita masih tetap melanjutkan pembayaran bank? Kalau Anda masih mampu ya kenapa tidak? Ya, tapi kalau Anda sudah tidak mampu, jangan coba-coba gali lubang, tutup lubang. Jangan coba-coba Anda pinjam uang di tempat lain, selesaikan di Akulaku pay letter, jangan sampai seperti itu. Dan jangan sampai juga terpengaruh dengan jasa-jasa yang aneh-aneh. Ya, karena gini, Anda kalau sudah terjebak yang namanya, kalau sudah bukan terjebak ya, kalau Anda sudah meminjam di namanya Akulaku, di namanya Kredivo, di namanya Shopee, itu data Anda sangat diincar oleh penipu-penipu online di luar sana atau perampok online di luar sana. Dengan mereka berdalih adalah data Anda adalah data segar yang bisa dipergunakan untuk meminjam lagi di pinjol-pinjol ilegal. Jangan sampai nanti dibilangnya dengan dalih, wah ini menyelamatkan BI checking dan segala macam. Yang terjadi adalah nanti itu akan lebih berbahaya lagi. Ya, Anda akan terlilit dengan hutang yang sangat besar, Anda akan dikejar-kejar debt collector cuma tahu data Anda, karena yang dimanfaatin adalah data Anda sendiri. Walaupun mereka setting dengan data fake dan segala macam, itu juga nggak bagus. Ya, itu juga salah satu pemikiran yang sesat dan aliran yang sesat juga kalau menurut saya. Ya, jadi kalau hari ini misalnya, walaupun Akulaku diberhentikan dari pay letternya, kalau teman-teman masih mampu bayar, bayarkan. Tapi kalau memang tidak mampu, yang penting jangan gali lubang, tutup lubang. Ingat, resiko gagal bayar pinjol itu tidak mampu bayar pinjol cuma satu, BI checking. Tapi kalau Anda sudah berisiko, misalnya Anda mencari talangan dana ke sini, mencari talangan dana ke sini, atau gali di sini, itu makin berisiko lagi. Ya, ini dipertimbangkan dengan matang buat teman-teman semuanya. Dan dari OJK pun kita berpesan, kalau bisa, ini dari OJK ya, mumpung ini sudah mulai ditegur dari pay letter Akulakunya. Kalau bisa, pinjol-pinjol yang lainnya juga dong diperbaiki, gitu loh. Supaya kalau kita mengharapkan pinjol dihapus dari Indonesia itu, kemungkinannya ada, tapi kemungkinannya sangat tipis banget. Ya kalau dihitungin persennya ya paling saya duga cuma 5% lah kemungkinan itu akan dihapus. Tapi 95% itu kemungkinan tidak akan dihapus. Ya makanya dari OJK coba juga dipanggil semuanya pinjol-pinjol itu dan diminta perbaiki sistem mereka benar-benar biar ini bisa dirasakan oleh masyarakat juga. Benar adanya pinjol menjadi suatu yang bermanfaat gitu loh. Tapi kalau sistemnya hanya seperti ini saja, masih sama dengan tempo-tempo dulu ketika telat langsung caci maki, ketika telat langsung menagih dengan nada keras, ketika telat langsung membilangin KTP dan nomor kakak Anda lengkap sama kami, itu nggak akan tercipta lagi benar-benar pinjol yang bermanfaat. Ya, itu saran saya untuk otoritas jasa keuangan. Ya, kalau bisa ini lebih diperbaiki lagi semua pinjol kalau bisa.
Ya, jangan hanya satu-satu aja, karena yang bermasalah itu hampir semuanya. Kalau dibilangin hari ini ada 101 pinjol legal misalnya gitu, mungkin 90% bermasalah. Ya, mungkin dari saya mungkin cuman itu aja. Buat teman-teman yang lainnya, bagaimana menurut versi Anda? Silahkan isi di dalam komentar apa yang Anda inginkan dan seperti apa maunya Anda tentang pinjol-pinjol ini. Kalau harapannya pinjol akan dihapus, itu harapannya tipis banget. Bahkan ada beberapa pinjol aja yang sudah tidak ada lagi di dalam P2P lending aja, itu bukan dihapus tapi melainkan mereka mengundurkan diri. Ya, dan saat ini kan juga ada nih, sedang tersorot juga ada 11 pinjol, tapi datanya belum diumumkan oleh OJK. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa juga untuk disupport dan dukung channel ini karena Anda sudah masuk di sini. Ya, satu supportan Anda itu bisa menyelamatkan 10 orang di luar sana, karena algoritma dari video itu pasti akan menyebar. Ya, makanya supportan Anda sangat penting. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.